Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada teman-teman dan kawan-kawan, pada Bapak dosen, Pak Edi sebagai dosen pengampu. Hari ini Muhammad Ferry Irwansyah selaku moderator dari kelompok 2. Selanjutnya ada Aisyah Septiani sebagai materi utama, lalu Giovanni Febri sebagai materi kedua, lalu Alakul Muhammad kedua sebagai materi tiga. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin berpresentasikan, yaitu pentingnya privasi. Baik, kepada Aisyah Septiani, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Jadi, berikut saya sampaikan beberapa patah kata lah tentang pentingnya privasi. Jadi, arti privasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kebebasan atau keleluasaan yang bersifat pribadi. Privasi juga biasa digunakan untuk menyebut hak pribadi yang dimiliki seorang individu. Menjaga privasi pribadi adalah langkah krusial dalam melindungi diri dari berbagai risiko yang mengancam keamanan identitas, informasi pribadi, dan keselamatan, baik di dunia digital maupun di dunia nyata. Di era teknologi ini dan di era teknologi ini, data pribadi lebih mudah diakses, dikumpulkan, dan bahkan diperjualbelikan. Mungkin sedikit itu saja pengantar dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada SSN yang telah memaparkan materinya. Baik, pada Giovanni Felin, untuk materi selanjutnya kami persilakan. Beberapa contoh informasi yang termasuk privasi ya, yaitu berikut nama lengkap dan alamat lengkap, yaitu identitas dan tempat tinggal seseorang yang bisa disalahgunakan untuk penipuan. Nomor telepon pribadi dapat digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk spam atau penipuan telepon. Alamat email yang digunakan untuk akun penting, email yang terhubung dengan akun keuangan atau sosial media rentan yang disalahgunakan. Nomor identitas nasional digunakan dalam banyak keperluan resmi, rentan terhadap pencurian identitas. Informasi perbankan, nomor rekening, kartu kredit, informasi yang sangat sensitif dan penting untuk transaksi keuangan. Ada juga kata sandi akun online. Ini data ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai akun pribadi jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Riwayat kesehatan dan catatan medis, informasi ini pribadi dan bisa merugikan jika disebarkan tanpa izin. Data biometri, identitas fisik seseorang yang unik dan sering digunakan sebagai autentikasi keamanan. Riwayat lokasi atau geolokasi bisa digunakan untuk melacak kebiasaan atau keberadaan seseorang tanpa sepengetahuan mereka. Dan juga terakhir, data pekerjaan dan gaji, termasuk informasi sensitif yang sering bersifat pribadi dan dapat berpotensi mempengaruhi reputasi seseorang. Sekian, saya akan membalikkan alih kepada moderator. Baik, terima kasih pada Giovanni Felin sebagai materi dua telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya di sini untuk materi ketiga yaitu ada Muhammad Fatwa sebagai materi tiga kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ferry. Nah, selanjutnya adalah contoh informasi yang bukan merupakan privasi. Yang pertama itu adalah nama depan saja. Nah, tidak mencantumkan detail yang bisa mengidentifikasi orang tertentu. Misalnya kayak Aisyah atau apa itu bukan termasuk informasi privasi. Nah, selanjutnya ada alamat email umum, misalnya untuk pelayanan pelanggan. Biasanya bukan email pribadi dan digunakan untuk tujuan umum. Lalu ada informasi cuaca lokal. Nah, ini bukan termasuk informasi pribadi dan bisa diakses oleh publik. Lalu ada juga data agregat tanpa identitas individu, misalnya statistik pengunjung website tanpa detail personalnya. Lalu yang kelima ada saran kesehatan umum, di mana tips yang tidak mengaitkan dengan kondisi kesehatan pribadi seseorang.
Lalu ada yang keenam, produk yang tersedia untuk umum. Nah, produk atau barang yang dijual di pasar bebas dan itu tuh bukan informasi sensitif sensitif. Itu tuh merupakan suatu informasi yang bukan privasi. Lalu ada tanggal rilis produk tertentu. Nah, informasi ini biasanya publik dan tidak terkait dengan privasi. Lalu ada jumlah total pengguna suatu aplikasi, di mana ini merupakan statistik umum yang tidak melibatkan data pribadi. Lalu yang kesembilan ada data statistik tanpa identifikasi individu, misalnya seperti tren atau pola umum yang tidak merujuk pada individu tertentu. Lalu yang terakhir ada info umum perusahaan seperti alamat kantor pusat atau informasi produk. Nah, ini adalah informasi publik yang dapat diakses siapa saja. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada ketua sebagai materi 3 dan penyelesaian materi. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Lebih kurang, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan materi topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.